Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas update dari Windows Subsystem for Android yang saat ini sudah menggunakan Android 13. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli, teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order, kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian, kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Setelah di bulan Mei yang lalu Microsoft merilis Windows Subsystem for Android yang sudah menggunakan Android 12, dan di bulan Oktober yang lalu Microsoft juga sudah mengumumkan bahwa akan mengupdate WSA ini dengan menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 13. Akhirnya beberapa hari yang lalu sudah muncul versi terbaru dari WSA ini yaitu versi 2211.4000.7.0 yang sudah menggunakan Android 13. Versi terbaru ini sampai saat ini hanya bisa digunakan oleh para release preview user, jadi masih belum bisa digunakan oleh banyak orang. Dan buat kalian yang belum tahu tentang WSA, Windows Subsystem for Android ini merupakan salah satu fitur eksklusif yang hanya ada di Windows 11, jadi tidak bisa digunakan selain di Windows 11 ya. Kalian tidak bisa menggunakannya di Windows 10 ataupun Windows sebelumnya. Dan fungsinya sendiri adalah memungkinkan kita agar kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi ataupun game-game Android di laptop atau di PC yang kita gunakan. Jadi mirip-mirip juga seperti emulator yang sudah lama beredar seperti BlueStack, LD Player, Nox, Memu, ataupun emulator-emulator yang lain. Hanya saja WSA ini menggunakan teknologi virtualisasi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android di dalamnya. Dan sejak pertama kali dirilis sampai saat ini, perkembangan dari WSA ini bisa dibilang cukup lama dan juga cukup lambat, terutama coverage areanya yang sampai saat ini hanya bisa digunakan di beberapa region aja. Untuk Indonesia pasti akan belakangan bisa menggunakan WSA ini secara langsung. Walaupun kalau kalian ingin install WSA ini juga bisa, kalian tinggal tonton aja tutorialnya di video yang pernah kita buat sebelumnya. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini guys. Lalu kalau kalian tanya kira-kira mending mana, menggunakan WSA atau emulator? Jawabannya sampai saat ini kalau kalian ingin menjalankan aplikasi-aplikasi dan juga game-game Android di laptop atau di PC kalian, paling efektif dan optimal adalah kalian menggunakan emulator. Kalian bisa gunakan LD Player, BlueStack, ataupun emulator yang lain, karena sampai saat ini WSA masih belum optimal dan statusnya masih dalam development. Atau kalau kalian menggunakan laptop dan PC yang spesifikasinya low end, kalian bisa gunakan Android x86 seperti PremOS, BlissOS, PhoenixOS, ataupun yang lain yang lebih ringan jika dibandingkan dengan emulator. Kita sudah pernah buat perbandingan Android x86 dengan emulator, kalian juga bisa tonton videonya, linknya di deskripsi pada video ini juga guys. Lalu kita kembali lagi ke WSA atau Windows Subsystem for Android-nya. Walaupun masih belum optimal, nyatanya sampai saat ini Microsoft terus melanjutkan project ini, dan nanti kedepannya akan mendapatkan update major yang mungkin kalian butuhkan. Kalau melihat dari roadmap Windows Subsystem for Android, akan ada beberapa fitur yang ditambahkan di versi WSA selanjutnya. Mulai dari Android 13, file transfer, shortcut, kemudian ada picture in picture, dan ada local network access by default. Tapi ini semua masih belum diimplementasikan ya, hanya berapa saja yang sudah diimplementasikan di WSA versi terbaru saat ini. Yang pertama, Windows Subsystem for Android terbaru saat ini sudah menggunakan Android 13 sebagai basisnya. Kalau kalian sudah menginstal WSA di laptop atau di PC kalian, cara untuk cek Android versinya kalian tinggal buka File Explorer, kemudian klik kanan pada address dan pilih Edit Address. Setelah itu kalian tinggal ketikkan wsa.com.android.settings dan enter. Maka di sini akan tampil menu setting dari WSA yang sudah kalian install di laptop atau di PC kalian. Lalu kalian tinggal pilih About Device dan kalian tinggal cari Android version di sini. Kalian bisa lihat untuk WSA yang kita gunakan sudah menggunakan Android 13, dan untuk detailnya kalian bisa lihat di sini. Untuk kernelnya sudah
sudah menggunakan 5.10.117 dan build numbernya kalian bisa lihat juga sendiri di sini guys. Kemudian untuk versi dari WSA yang kita gunakan saat ini sudah 221.4000.10.0. Ini merupakan update terbaru saat video ini dibuat, dan ini adalah versi yang masih preview build ya teman-teman, jadi masih belum stabil. Kalau kalian ingin update ke versi selanjutnya, kami sarankan kalian tunggu sampai nanti ada versi stabilnya. Tapi kalau kalian ingin coba, kalian bisa ikuti aja tutorial di video sebelumnya. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Dengan menggunakan Android 13, Microsoft mengklaim bahwa booting performance dari WSA nantinya akan meningkat 50%, dan hal ini bisa terjadi karena adanya Intel Bridge teknologi yang akan diterapkan di Windows Subsystem for Android versi Android 13 nantinya guys. Ini merupakan informasi yang sangat menarik mengingat sampai saat ini performa WSA itu masih sangat-sangat belum stabil. Bahkan kalau kita gunakan untuk menjalankan game pun itu performanya masih kalah dengan Google Play Games yang baru saja dirilis oleh Google beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian belum menonton pembahasan tentang Google Play Games, kalian bisa cek videonya, linknya di deskripsi pada video ini juga. Selain dengan menggunakan Android terbaru yaitu Android 13, di WSA nantinya juga akan ada fitur-fitur yang ditambahkan yang sudah banyak di request. Selanjutnya di WSA versi terbaru ini juga sudah ditambahkan komen agar kalian bisa shutdown atau mematikan WSA-nya kalau misal kalian tidak menggunakan WSA-nya. Seperti yang kita ketahui saat kita jalankan aplikasi dengan menggunakan Windows Subsystem for Android ini, RAM usage dari WSA-nya akan sangat tinggi karena ada virtual machine yang digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android yang sudah kita install di dalam laptop atau ke PC yang kita gunakan. Misal di sini kita jalankan Spotify versi Android, kemudian kita coba cek di Task Manager. Maka di sini akan ada virtual machine yang RAM usage-nya sampai dengan 2 GB. Kalau kita close aplikasi Android yang kita gunakan, misal Spotify ini kita close, maka di sini virtual machine-nya tidak akan langsung close secara otomatis. Dia akan tetap jalan dan RAM usage-nya juga akan tetap tinggi. Dan di sini kalian juga tidak bisa close virtual machine ini dari Task Manager ya. Kalian pilih End Task di sini, maka akan muncul access deny seperti ini. Cara untuk close-nya kalian bisa buka WSA setting, kemudian pilih turn off, atau saat ini kalian juga bisa close menggunakan command. Tinggal pencet Windows R, ketik CMD dan enter. Setelah itu kalian tinggal ketikkan aja WSA client /shutdown dan enter. Maka sekarang virtual machine dari WSA-nya akan langsung close atau shutdown teman-teman. Saat ini masih kita lakukan secara manual, tapi kedepannya akan disetting oleh Microsoft untuk melakukan shutdown ini bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian di Windows Subsystem for Android terbaru juga sudah ditambahkan jam list sebagai shortcut kalau misal kita ingin mengakses menu-menu dari beberapa aplikasi yang support dengan jam list ini. Buat kalian yang belum tahu tentang jam list, di Windows itu ada yang namanya jam list, dimana kalau kalian klik kanan pada icon yang ada di desktop, misal kalian klik kanan pada File Explorer, maka akan tampil jam list atau menu shortcut yang bisa kalian gunakan. Di sini misal kalian bisa langsung masuk ke desktop, ke dokumen, kemudian kalian juga bisa close window, kemudian kalian juga bisa unpin from taskbar. Dan jam list ini akan berbeda-beda ya setiap aplikasi. Misal klik kanan di Microsoft Edge, maka tampilannya juga akan berbeda pula. Dan fitur ini saat ini juga sudah ditambahkan di aplikasi-aplikasi Android yang sudah kalian install di laptop atau di PC kalian. Misal di sini kita sudah install Canva versi Android, kalau kita klik kanan, di sini hanya ada masuk ke aplikasinya dan juga unpin from taskbar. Kemudian kalau kita klik kanan di Spotify versi Android yang sudah kita install, maka di sini yang tampil ada search Spotify dan juga unpin from taskbar. Selanjutnya di WSA versi terbaru kalian juga akan menemukan resize aplikasi yang lebih mudah dan juga lebih fleksibel lagi. Misal kita buka Canva, maka di sini tampilan awalnya dia akan potret dan ukuran atau size-nya akan kecil seperti ini. Kalian bisa langsung setting size-nya, misal ingin besarkan ke kanan tinggal geser ke kanan, maka modenya akan otomatis jadi potret seperti ini. Kalau misal kalian ingin maximize, kalian tinggal double klik di atas ini, maka dia akan jadi full screen dan akan jadi landscape seperti ini guys. Di versi sebelumnya masih ada beberapa aplikasi yang crash saat kita resize aplikasi, ada icon-icon yang masih bentrokan. Di versi ini sudah jauh lebih smooth jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan tidak hanya resize aplikasi, kalau kalian sudah pernah menggunakan WSA di laptop atau di PC kalian, maka kalian akan merasakan di mana kursor kalian saat menjalankan aplikasi ataupun game akan kurang terasa responsif di bagian klikinya. Di versi terbaru ini sudah di-fix dan sudah di-improve di bagian mouse click inputnya. Jadi kalau kalian jalankan aplikasi ataupun game-game yang kalian miliki, maka sekarang sudah lebih baik lagi performanya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya guys. Kemudian untuk performa gaming di WSA versi terbaru ini sebenarnya masih sama-sama aja dengan versi sebelumnya. Kalian bisa lihat yang berikut ini guys.
Untuk fitur lainnya seperti file transfer, shortcut, picture-in-picture, local network access by default mungkin akan ditambahkan tahun depan. Semoga saja segera ditambahkan di versi WSA selanjutnya. Terutama file transfer di mana kita saat ini masih belum bisa mengakses secara langsung dan secara mudah file-file kita yang ada di local drive yang ada di laptop atau di PC yang kita gunakan. Kalau kalian ingin lihat informasi lebih lengkap tentang WSA ini, kalian bisa kunjungi GitHub dari WSA dan kalian juga bisa lihat fitur-fitur selanjutnya yang sudah banyak di request di sini guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Windows Subsystem for Android yang saat ini sudah menggunakan Android 13. Sepertinya tidak akan lama lagi fitur-fitur tadi yang sudah kita sampaikan akan dimasukkan ke versi WSA terbaru nantinya dan akan segera dirilis ke publik. Walaupun memang di Indonesia pasti tidak akan dapat ya, karena hanya beberapa region yang bisa menggunakan WSA ini secara langsung. Tapi tenang, kalian tinggal subscribe aja ke channel levelup.id dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terkait seputar Windows Subsystem for Android selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.